Halo, selamat datang di Sandinomics Talk Show. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, jauh-jauh dari Malaysia, Prof. Irwandi Jaswir. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Baik, terima ya. kasih. Ini sampai kapan nih di Indonesia? Lusa. Lusa berangkat ya. Oh. Dalam rangka apa nih, Prof, di sini? Ya, ada beberapa kegiatan ya diundang. Tapi masih warga negara Indonesia ya? Masih, Ya. ya, Jangan sampai alhamdulillah. enggak ya. Ya, nanti butuh gitu kan, kadang-kadang kapan-kapan nanti jadi menteri kan bisa ditarik. Ya, jadi ada beberapa kegiatan ya. Kegiatan apa tuh, Prof? Kalau boleh tahu. Iya, biasanya kita memang saya sering diundang ya di beberapa institusi pemerintah atau perguruan tinggi juga di kementerian dan sebagainya, dan ya seperti biasa ya topiknya tidak lari dari masalah-masalah industri halal. Industri halal ya, wah luar biasa. Tapi saya ingat bener, Prof, itu dulu waktu saya zaman-zaman SMA, saya kan sering baca tabloid bola ya. Nah itu saya sering lihat di tulisan-tulisan Prof. Irwandi. Waktu itu, lah ini kan ketika saya tahu akhirnya mulai berkibar di Malaysia sebagai profesor halal, nanti kita akan mungkin diskusi ya, profesor halal itu apa sih? Ya. Tapi awalnya, ini ada ketemu sama Martina Sharapova gitu kan, ada Roger Federer bahkan dulu ya, ngeliput Toyota Cup, saya sering lihat tuh liputan-liputannya. Tapi kok bisa, Prof? Bisa wartawan terus profesor juga? Oh, ceritanya agak banyak ya. Itu nggak lepas dari masalah hobi gitu ya. Jadi ya dulu memang hobinya nulis dan Tapi kan nulis, kenapa nulis spesifik iya, di olahraga gitu ya. Karena emang suka baca olahraga, awalnya suka baca olahraga, dan ketika kesempatan itu ada, ya saya sempat kalau di Malaysia hobi nulisnya ya, olahraga, meliput semua kegiatan. Dan yang paling aktif itu barangkali waktu yang Pak Fitra bilang Maria Sharapova itu waktu di Jepang barangkali ya. Ya ini ada Maria Sharapova kan jarang-jarang bisa close foto gitu ya. ada WTA ya, kalau di Jepang lebih banyak kegiatan ya. Kan kita pernah meliput Chris John dulu ya waktu. Chris John juga pernah ya? Dan waktu itu saya satu-satunya wartawan Indonesia yang langsung live ya di sisi ringnya itu gitu loh. Jadi ya alhamdulillah bagus pengalaman ya. World Cup pernah datang ke World Cup? World Cup enggak, saya pernah di SEA Games, pernah di kalau di Jepang tuh ada Toyota Cup dulu ya, yang juara klubnya Amerika Latin dengan Eropa, itu pernah ya, ketemu Kakak dan sebagainya, Puyol. Ya menurut saya itu ini apa sih namanya, kok bisa gitu ya. Jadi alasannya beda ini kan. Tapi nulisnya sama. Nulisnya sama. Kalau kita, ya saya dasarnya itu adalah peneliti, dosen, penulis, ya kita kan nulis saintifik ya. Jadi itu bukan saintifik. ya artinya dasar menulisnya. Dasar menulisnya. Jadi ketika kita punya hobi minat untuk menulis, saya menganggap menulis saintifik itu juga sama Hobi lah ya. ininya gitu, dan juga kegembiraannya rasakan itu sama gitu. Ya. Nah ini kita lihat nih King Faisal ya Award. Ini apa, Prof? Oh ini ya orang bilang King Faisal International Prize ini adalah Nobel Prize-nya dunia Islam. Jadi ini setara dengan hadiah Nobel? Iya enggak lah. Tapi kalau di dunia itu ada Nobel Prize, ya di bawah itu ada Nobel. Kalau di akhirat apa? Kan dunia akhirat. Jadi ada khusus untuk negara-negara Muslim ya, dan ini biasanya ada yayasan, diberikan oleh yayasan. Sebelumnya ada Muhammad Natsir ya, 1980. Dan ya. Prime Minister Mahathir. Iya, jadi cerita gini nih. Dalam 40 ini saya menerima tahun 2018, dan waktu itu adalah Muhammad Natsir berarti ini, Prof. Irwandi. Iya. Jadi sama lagi kan dari Padang juga kan? Sama dari. Jadi gimana, Prof? Jadi penghargaan ini dalam 40 tahun penyelenggaranya waktu saya menerima 2018 ini dari Raja Salman sendiri, itu yang pemenang sebelumnya itu kalau nggak kepala negara ya ulama besar ya. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya. Luar biasa. Ini satu-satunya yang peneliti ya, Prof? Iya. Kan itu Dr. Muhammad Natsir. Ya, itu beliau sebagai kapasitas sebagai Perdana Menteri Indonesia waktu Indonesia. Oh iya, betul. Dan beliau juga ulama ya, tokoh masyumi kalau nggak salah ya. Dan kita lihat ini ada Dr. Zakir Naik dari Malaysia, Tun Mahathir Muhammad ya, yang pernah dapat, dan ya. Jadi akhirnya peneliti itu dikategorikan sebagai pemimpin dan juga sebagai ulama juga, ini masuk satu. Ini kategorinya itu service to Islam.
Jadi bukan masalah oke. pemimpin atau ininya, tapi Service to Islam ya? kategori service to Islam dan mungkin karena riset-riset saya itu banyak di bidang industri halal ya. Nah, servisnya berarti karena industri halal ya. Ini kan ada buku nih. Irwandi Jaswir, Profesor Halal. Apa sih? Berarti ada profesor, ada sertifikasi gitu? Profesor halal. Enggak, ini mungkin lebih ke profesor di bidang halal science ya, halal science. Yang saya ingat waktu saya juga di Jepang sempat dengar nama Prof waktu itu bisa memetakan yang mana halal apa segala macam, ada substance apa gitu ya, pakai algoritma. Iya, itu salah satunya riset yang kita lakukan ya. Jadi dalam industri halal itu tantangannya banyak sekali ya. Mungkin kita bisa elaborasi nanti, tapi salah satunya itu adalah saya berangkatnya itu dari cara menentukan ketidakhalalan gitu, atau bagaimana menentukan itu halal apa tidak. Jadi dalam istilah sains itu halal authentication ya. Kita mau authenticate itu halal apa tidak. Jadi dengan berbagai metode, dengan dan juga instrumen yang ada barangkali. Jadi saya mulainya dari situ, sehingga orang karena banyaknya meneliti di sekitar halal, ya orang nyebutnya profesor halal. Profesor halal, ya. Nah terus ini Prof, saya tertarik ya. Kalau halal itu apakah khusus untuk makanan ataukah untuk jenis yang lain? Kalau ini beredar juga di pasar, kulkas halal. Loh, emang ada yang kulkasnya nggak halal? Itu gimana tuh Prof cara menentukan? Ya kalau saya sih ya, kita berangkatnya dalam Quran ya, itu kan ada surah Al-Baqarah itu disebutkan ya 168 ya nggak salah. Makanlah ya apa yang ada di muka bumi yang halal dan baik. Jadi Tapi kan nggak nyebutin kulkas. iya, jadi memang mulainya itu dari makanan. 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 Cuman elaborasinya kemudian itu yang dikonsumsi sebenarnya. Jadi selain makanan ya, misalnya obat-obatan kan dikonsumsi juga. Wajar lah, itu kan masuk ke tubuh gitu ya. Terus atau kosmetik yang bersentuhan dengan tubuh ya kan, kita mau salat dan sebagainya. Jadi lebih ke itu. Cuman kalau Kulkas bagaimana? disebutkan yang selain itu, ada mungkin barang-barang tertentu yang memang kita perlu certified. Emang besi ada yang ini ya, potongnya nggak pakai batu bismillah. Yang perlu certified, tapi kalau untuk kulkas, kalau saya sih ya nggak perlu. Iya kan? Iya, Terlalu banyak semua di Iya, stempel halal jadi susah sendiri kan? Iya, karena kita melihat segi positifnya, bukan positif kita mengakui itu, cuman karena adanya perkembangan industri halal yang sangat cepat ya, sangat dahsyat, sehingga orang semuanya pengen dihalalkan. Atau jangan-jangan ya strategi menangkap market, wah pokoknya halal Betul. Itu yang kita tidak inginkan. Artinya kita harus imbang juga ya, karena dalam tuntutan beragama itu kan, agama itu tidak akan memberatkan kamu kan gitu ya. Betul. Jadi agama itu mudah ya. Nah, tapi artinya kita nggak memudah-mudahkan ya. Tapi memang ada yang batas-batas yang memang kalau menurut saya gitu ya, batas norma. Karena bahkan di Malaysia sendiri juga ada. Ini saya dengar sendiri nih dari pihak lembaga sertifikasi di Malaysia, JAKIM ya, di Malaysia nama JAKIM. Ada yang minta furniture disertifikasi halal. Terus ya akhirnya mereka firm ya, kalau di Malaysia firm. Apa yang bisa disertifikasi itu harus ada standarnya dulu. Jadi yang bisa itu sementara ini baru 8 ya. Misalnya makanan, minuman, ya kosmetik, obat-obatan, medical device sekarang ya, karena bersentuhan ini. Kemudian yang vaksin kemarin itu. Iya, itu masuk di obat-obatan ya. Kemudian juga 3 lagi itu di supply chain. Termasuk misalnya gudangnya dan transport dan sebagainya. Jadi yang lain-lain itu bahkan mereka orang-orang JAKIM juga, kita mau ngapain, bahkan ada ide untuk kita bikin sertifikasi lain tapi nggak sertifikasi halal, karena yang furniture, kulkas, atau juga barangkali ya minta maaf nih, mungkin di kita juga ada jilbab apalah di sertifikasi halal. Jilbab ada sertifikasi halal juga. Kan kalau nggak dibatasin ya akan bisa-bisa aja semua orang, karena itu udah ada nilai bisnisnya. Sampai profesor pun ada profesor halal. Itu lain. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara sertifikasi, tadi kalau over certification, akhirnya kan jadi cost juga, ongkos ekonomi kan. Betul, betul. Kalau sementara ini kalau kita lihat banyak UMKM yang nggak melakukan proses sertifikasi itu karena dari mereka bilang bahwa ini susah, dapat halal segala macam, ongkosnya mahal segala macam. Itu gimana, Bro?
Ya, itu dari pengalaman kita. Kita juga mengakui ya bahwa di kalangan UMKM ya, emang ini akan menjadi beban tersendiri ya untuk mereka karena biaya, dan yang lebih dari itu adalah ya nama sertifikasi itu, audit itu kan dokumentasi dan sebagainya macam itu kan ngambil waktu ya. Kadang-kadang mereka sampai nggak, yang industri kecil sampai nggak berproduksi gara-gara nyiapin ini gitu ya. Kita merasa ya yang ini memang salah satu yang menjadi kendala. Makanya saya rasa bagus sekali ya pemerintah Indonesia, Pak Presiden sampai bilang ya untuk Ini Presiden, maksudnya Presiden Pak Malaysia Jokowi ya. Karena kan dari Malaysia ya. Indonesia Perdana Menteri. Menteri ya, betul. Beliau bilang di UMKM itu seharusnya nggak ada biaya kan gitu. Cuman gimana implementasinya nih sekarang? Karena nggak ada biaya ini juga di bawah ya, saya pernah mendampingi perusahaan-perusahaan industri-industri UMKM ini juga kalau nggak ada biaya itu gimana? Karena pendamping yang menolong nyiapin ini kan juga perlu ini gitu. Jadi dan minggu lalu saya juga ikut di sebuah FGD ya yang digagas oleh Kementerian Koordinator Ekonomi itu ya, kita lihat cari jalan keluarnya. Jadi idenya bagus ya, UMKM itu harus bersertifikasi halal, dibantu caranya karena undang-undang di kita itu semua, undang nomor 33 ya 2014 itu semua produk yang beredar di Indonesia itu harus bersertifikasi halal. Jadi amanatnya itu cukup. Itu apa nggak ribet, Prof ya? Semua harus disertifikasi. Apa nggak yang the other way around? Ya kalau misalnya haram ada sertifikasinya gitu. Iya, kita dua hal nih di sini. Kalau yang pertama, saya jawab dulu yang terakhir nih. Kalau di sertifikasi yang haram, itu menurut saya itu justru akan lebih jelimet lagi. Masalahnya apa? Saya bidangnya kebetulan, bukan kebetulan, memang miliknya itu bidang food science ya, ilmu pangan dari dulu. Kita tahu bahwa dalam industri pangan itu yang namanya food ingredients, food additive, bahan tambahan makanan ya istilahnya, itu tuh ditambahkan jumlah yang sangat sedikit, bahkan ada istilahnya part per million, ppm ya, ppm, bahkan ada ppb. Itu tuh macamnya, jenisnya itu tuh bisa ratusan. Dan dipakainya dalam jumlah sedikit sehingga nggak terdeteksi dalam produk. Berarti on the contrary dengan keyakinan, kan banyak nih ngapain sih udah haram aja deh. Iya, Ternyata lebih susah. Iya, karena orang melihat bahwa orang nggak tahu nih proses, terutama yang makanan-makanan olahan ya. Kalau kita masak di rumah nggak masalah, nggak ada masalah ya. Tapi yang kalau masakan di luar, misalnya emulsifier aja itu kan puluhan kali jenisnya, dan dipakainya jumlahnya sedikit. ppm itu kalau alatnya nggak canggih-canggih banget itu nggak terdeteksi, itu non-detectable. Nah, kita kan halal industri segala macam ya. Cuma kok ahlinya sedikit sekali yang di Indonesia ya. Ada yang saya tahu di Inggris, di Pakistan, bahkan Prof sekarang di Malaysia, dia di IAIM ya, Prof ya. Itu kenapa ya? Kenapa kita di Indonesia nggak berada di frontier itu, kan kita mayoritas. Menurut saya sih sebenarnya nggak ada salah siapa-siapa ya. Mungkin kita awareness-nya aja mungkin belakangan. Karena itu adalah uangnya di situ kan, Prof ya. Global Islamic Economy kan besar sekali. Betul. Angkanya kalau nggak salah itu 2023 itu diproyeksinya itu 3,1 triliun dolar. 3,1 triliun. Dan kita itu apa aja? Makanan. Ya, makanan. Jadi di sektornya itu ada makanan, ada kosmetik, ada pharmaceutical, ada tourism ya, wisata Muslim friendly tourism. Kemudian ada service yang lain itu misalnya supply chain ya, gudang, kekapalan dan sebagainya. Dan 3,1 triliun itu kalau saya nggak salah nih, Islamic finance itu nggak termasuk. Jadi emang bahkan ada yang menyebut 3,1 triliun ini kalau masih, kita masukin Islamic finance tuh besar. mungkin lebih besar lagi saya rasa. Ya, dan ada yang bilang kemarin BSI juga hasil laporan keuntungannya melejit tuh. Iya, saya setuju itu. Jadi mungkin selama ini ya kenapa kita mungkin kalau ahlinya nggak banyak dan sebagainya, mungkin ya ini menurut saya kita itu dalam 30 tahun ya kita berkarya di industri halal lah orang Indonesia. Ini kita fokusnya selama ini ke sertifikasi. Padahal beyond sertifikasi. Kita nggak melihat
Ekosistemnya ya berarti Iya, ya? ekosistemnya atau kue industrinya 3,1 Iya, karena kan triliun. kalau misalnya kita bicara, ini sertifikasi gitu kan, ternyata ekosistemnya. Dan saya ingat ya Prof ya, kalau nggak salah di Jepang itu menyambut Olimpiade Tokyo 2020, meskipun pada akhirnya pandemi ya. Tapi itu saya ingat sekali, berkembang sekali Muslim friendly dan Muslim tourism friendly. Saya lihat, loh Jepang ngapain? Oh ternyata mereka mau ngambil market di ASEAN, Indonesia, Malaysia gitu kan. Yang ngembangin mereka, Prof. Betul. Berarti kan potensi besar sekali. Iya. Ketika mereka Jepang itu tahun 2013 ditunjuk jadi host Olimpiade ya. Olimpiade 2020 yang kemudian diadakan 2021. Mereka itu ya dan tim kami sendiri ya waktu itu saya jadi direktur di institut saya di Malaysia, International for Halal Research and Training. Kita ke Jepang itu hampir setiap 6 bulan. Ngasih pelatihan, ngasih training, mengedukasi ya. Iya. Uangnya di situ. Iya, dan waktu itu sempat saya tanya langsung ya, mereka bilang ya kita sepertiga waktu itu ya proyeksi mereka itu sepertiga dari tamu Olimpiade kami itu adalah Muslim dia bilang. Iya. Jadi Saya ingat tuh banyak pas saya di Jepang 2010, 2011 itu nyari makan halal susah ya minta ampun. Sekarang ramen halal tuh bertebaran di mana-mana. Bahkan di Naritasnya ada dua restoran halal kalau nggak salah. Dan nggak cuma itu, ada musolanya. Betul, ada musola, betul. Ya, dan bukan cuma Jepang. Jadi ya sekarang negara-negara yang quote-unquote menguasai lah ya industri halal. Kalau misalnya yang menikmati kue 3,1 triliun itu justru negara-negara yang non-Muslim majority countries. Karena mereka tahu bahwa marketnya Itu besar. betul. Gitu kan. Jadi kalau misalnya daging halal itu ya, itu kan ya kalau Australia, New Zealand itu biasa. Kemudian ayam halal itu Brazil. Jadi Brazil bukan cuman produksi pemain sepak bola itu, ayamnya juga. Bukan cuma kakak ya, tapi ayam. Ayam bisa main bola nggak tuh? Kan kalau kita di Jepang kan, kalau kita dulu ayamnya pemain bola, nggak laku jadi ayam. Ini ada yang menarik gini. Jadi waktu penyembelih halal di Brazil itu, institut kami itu pernah mengadakan pelatihan untuk para penyembelih halal Brazil. Jadi orang Brazil datang berapa batch dan mereka jadi pemain utama industri halal dunia. Kita masih aja dengan training-training ya. Jadi kalau menurut saya itu ada bukan kesalahan sih, mungkin fokusnya agak lari sedikit. Tapi mudah-mudahan sekarang ya dengan kesadaran yang ini kita bisa cepat ini, dan saya melihat juga kan ada ya Pak Wakil Presiden udah bilang kita akan jadi pusat halal dunia. Saya lihat banyak kementerian juga punya inisiatif ya, Kementerian Agama, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pariwisata ya. Kita lihat artinya menggaungkan industri halal itu udah biasa kita dengar. Nah, ini saya ingat juga waktu di Jepang itu kalau nyari daging halal itu pasti kalau nggak dari Brazil dari Australia. Ya kan? Banyak. Tapi kok nggak ada yang dari Indonesia ya, Prof? Terus kalau saya tanya nih, kan terakhir saya ke Jepang itu makan halal, tanya sertifikasi dari mana? Dari Malaysia. Loh, kok Indonesia ngapain aja, Prof? Iya, mungkin waktu itu belum aja kali ya. Sebagai orang Indonesia ya ngomong. Iya. Iya, kalau produksi memang kita tidak bisa nggak mengakui ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Kita kalah di industri. Kita kalah di industri ya karena memang kita nggak kuat industrinya. Mungkin Pak Fitra lebih tahu kenapa kita nggak kuatnya. Jadi karena dasarnya halal itu ya kalau kita industrinya kuat, industri halalnya akan kuat. Karena tinggal memberikan fondasi industri. Ya, karena memberikan perspektif halal saja gitu. Makanya di negara Asia Tenggara, negara yang mungkin ya paling menikmati industri halal dunia global ini itu Thailand malah. Begitu. Yang hanya 5% Muslim di Thailand. Karena saya pernah ada data lagi dari Thomson Reuters yang dinar data ini Global Islam Economy ini. Ada 200 produk dengan brand terkuat, produk halal dengan brand terkuat di dunia. Itu dari Thailand itu bisa hampir 20 belasan ya, hampir 20 merek-merek Thailand yang ada. Sedangkan dari Indonesia di Malaysia cuma 1-2. Jadi kita melihat ya bagaimana negara-negara lain itu justru fokus ya membangun industrinya. Karena mereka memang melihat ini adalah sebuah ini baru ya, artinya kesempatan yang baru untuk membangun ekonomi negaranya. Saya ingat Thailand itu juga saya baru tahu ini kalau Thailand jadi salah satu
kontributor industri halal terbesar dunia. Yang saya tahu itu Thailand itu menjadi semacam global hub untuk automotive industries karena mereka ini punya visi menjadi Detroit of Asia. Jadi memang parts and components mobil segala macam itu memang mereka menguasai sekali gitu. Ternyata ini jadi fondasi buat yang lain-lain ya. Ini jadi seperti hub tapi mau industri halal masuk, industri pariwisatanya masuk juga gitu kan. Jadi memang pelajarannya itu ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh belajar dari China kan katanya tuntut lahirmu sampai di China gitu kan. Ke Thailand aja. Thailand aja nggak usah jauh-jauh. Utlubul ila bukan bisin tapi bitai. Iya karena di Thailand sendiri ya Thailand dia pertaniannya bagus ya. Jadi kan industri pertanian itu bagus. Kita tahu Raja Thailand dulu itu kan memang suka sekali dengan pertanian, beri emphasize ke pertanian. Jadi di Thailand tidak banyak ya yang institusi halal yang ada satu yang paling besar Chulalongkorn. Tapi satu udah bagus sekali. Jarang kita bisa menemukan yang sekelas itu di Indonesia atau di Malaysia. Kita punya yang di Malaysia pun nggak sebesar itu gitu. Dan itu yang di Chulalongkorn itu dikomandoi oleh Profesor Winai Dahlan. Ini kan orang keturunan Indonesia. Pak Winai itu kan cucunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi beliau salah satunya. Tapi dengan slogan Thailand itu kan Kitchen of the World. Jadi mereka memasarkan produk-produk halal mereka. Apapun masaknya di Thailand. Iya, Thailand. Kita lihat kalau kita di Jepang ya, kan benar juga di Jepang. Iya, kalau ke halal restoran, Thailand nyari kita memang. Kan. Bahan-bahan masakannya, mana kelapa, santan, semua kan produk Thailand semua. Dan yang menarik ya, kalau makan restoran Thailand di seluruh dunia, saya pernah makan di Jepang, pernah makan di Jerman, pernah makan di Amerika, Thailand, rasanya sama Prof. Itu berarti mereka terstandarisasi ya. Itu luar biasa. Dan ada satu hal lagi yang mengusik saya terus ya. Pernah ada impor daging dari Brazil, halal kan, ya kan? Tapi kenapa bermasalah dari sertifikasi halal kita? Kok nggak pas? Kalau udah halal ya udah halal dong. Kenapa kita harus sertifikasi lagi? Iya, itu juga. Kalau saya termasuk yang memang yang selama ini mungkin orang yang kalau baca tulisan-tulisan saya beda nih ormasnya beda gitu. Saya termasuk yang beda aliran ini dikit ya, karena saya termasuk yang menggaungkan ya kalau bisa satu aja sedunia kenapa ini gitu ya. Ada Prof yang itu. Yang ternyata sekarang ini kan ratusan ya. Ada sertifikasi halal di dunia itu kan ratusan. Yang Pak Fitra bilang ya dari Brazil seperti itu. Saya pernah juga ada teman saya orang Korea udah dapat sertifikasi halal Malaysia, mau ekspor kosmetiknya ke Indonesia diminta lagi sertifikasi ulang. Terus dia nanyanya itu ini lagi ya, nyelekit lagi. Nanya Islam Indonesia Malaysia beda ya kata gitu. Aduh, gimana jawabnya gitu. Jadi saya termasuk yang kalau nulis saya sering menyebutkan ya harmonisasi mazhab kita sama kan sebenarnya. Iya, walaupun sebenarnya mazhab kalaupun Safi beda. juga di sana. Iya, Malaysia sama, Asia Tenggara kan sama. Cuman ada orang yang bilang kalau di kalau susah nanti kalau mazhab beda misalnya Timur Tengah segala macam. Tapi kalau menurut saya sih nggak susah. Karena perbedaan mazhab itu dalam fikih itu kan nggak terlalu banyak ya, berapa persen lah. Dan itu kan juga bisa buat footnote aja di label. Ini kalau misalnya ini kalau di Arab nih nggak boleh, kalau ini kan tinggal nulis itu. Kalau nggak salah Imam Syafi'i pernah bilang ya. Jadi pernah Jadi pernah makan di rumah saudaranya yang Islam. Tanya lagi makan gitu langsung. Nggak tanya ini halal apa enggak gitu kan. Kan kalau misalnya yang sediakan Muslim ya udahlah gitu kan. Masa tanya-tanya lagi gitu kan. Seharusnya gitu kan. Kalau hati-hati kalau misalnya itu udah halal, lah kenapa harus lagi disertifikasi kan? Iya mungkin ya saya mengharapkan ya sekarang ada istilah harmonisasi, saling merecognize itu segala SMIC itu ya Prof ya? SMIIC. Salah satunya ya karena ada di dunia ada tesis bimbingan saya juga nih. Standarisasi sertifikasi halal global. Betul. Ini apa nih? Apa dia? Maksudnya dia gimana posisinya kalau di dunia? SMIC ini kan di bawah OIC ya. Jadi negara-negara OIC seharusnya mengerti lah ya SMIC, dan tapi yang meratifikasi barangkali atau yang menjadi membernya sertifikasi SMIC itu ada negara sekitar 30-an kalau nggak salah, dan ada anggota negara-negara non OIC juga. Kalau berapa negara yang lembaga sertifikasinya udah kuat kayak Indonesia atau Malaysia, mereka tidak ngikutin yang SMIC, jadi mereka punya sendiri ya. Indonesia dulu LPPOM MUI itu cukup
well respected di dunia ya. Karena kita set standar aja MUI diakui semuanya gitu bisa. Iya. Ya itu negara lain mau apa tidak. Jadi jadi saya melihat masalahnya sekarang kalau seandainya semua negara Islam setuju satu gitu dan di setiap negara ini hanya semacam ya kayak ASO lah ya, ASO kan cuma satu, setiap negara itu siapa bisa ini. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot gitu. Kenapa nggak satu ya, aja gitu? Karena ya nggak tahu nih sekarang ya, karena kita semakin setiap ini negara itu ada semacam pride masing-masing. Yang seharusnya kalau menurut saya sih OIC buat apa dong? OIC kan ekosistem itu Islamic country. Iya, tapi saya pernah cerita juga dan mereka juga nggak bisa memaksa gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih standar halal ya sama ya. Paling beda dikit-dikit dari segi mazhab. Karena halal dan haram itu sumbernya ya Al-Qur'an dan Sunnah kan. Nggak bukannya di arti kan referensi jelas gitu. Jelas. Cuman bagaimana pelaksanaannya nih. Misalnya ada negara yang agak quote-unquote rigid ya. Ada yang misalnya memaknai sebuah hal itu kayak gini gitu. Jadi ada yang memasukkan sekarang karena dalam Al-Qur'an itu kulu mimma fil halalan thayyiban. Jadi halal dan baik, thayyib. Jadi thayyib ini di beberapa negara ini sudah diadopsi masuk ke SOP-nya dalam audit. Ya, jadi kalau thayyib ini jadi beda-beda nih karena thayyib itu kan standarnya beda-beda. Misalnya kebersihan lah contoh. Thayyib kan nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Itu Bang Thayyib ya. Thayyib ya. Ada lagunya. Jadi kalau misalnya baik negara lain yang ketat banget gitu. Dia misal cleanliness itu mau betul-betul lihat. Jadi saya pernah join sebuah tim audit itu pas mau udah selesai itu tiba-tiba ada tikus kayak melintas gitu. Itu kan di pending dulu. Itu nggak Thayyib dong? Nggak Thayyib jadinya. Tapi mungkin ada negara lain yang ya artinya nggak terlalu. Nggak apa-apa lah tikus. Ya. Kecoa juga apa-apa gitu. Standarnya beda-beda. Tapi saya sebenarnya setuju kalau ada tikusnya berarti nggak bersih kan? Bersih ya, enggak. Iya ada yang seperti itu. Cuman ya maksud saya itu di thayyib itu mungkin akan banyak perbedaan. Tapi ya kalau udah di set satu, itu kan harus setuju semua ya. Artinya ya seharusnya nggak masalah sih. Oke, siap. Nah terakhir Prof ini, kan Prof udah berapa lama ya di Malaysia? Di Malaysia saya baru 28 tahun. 28 tahun. Luar biasa, itu bukan baru Prof. Sudah umur Prof sekarang berapa? 51 masih. Berarti lebih dari setengah hidupnya di Malaysia. Makanya cakapnya sekarang sudah mirip logat Malaysia ya. Nah, enggak, saya bisa berubah. Bisa switch ya? Bisa switch kalau dia gitu. Nah, Prof, dari sepanjang 28 tahun karir di situ, kepikiran nggak untuk balik ke Indonesia? Ya kepikiran ada ya. Kita orang Indonesia. Pernah ada nggak yang manggil presiden siapa? Mungkin pernah didekati Habibie atau pernah didekati siapa gitu kan? Iya, kalau kepikiran pulang ada. Ya kita kan orang Indonesia dan saya masih mempertahankan ya walaupun ada tawaran lah misalnya saya mempertahankan paspor Indonesia saya itu masih saya pertahankan. Hanya saja sekarang ini walaupun saya masih di Malaysia. Sekarang kan zamannya udah nggak ada borderless ya. Borderless. Diaspora ya. Jadi kita nggak ada mau berkarya untuk Indonesia itu bisa dari mana saja. Mau balik juga nanti kerja di mana? Ya kan? Siapa? Jadi banyak sekali teman-teman saya dari Jepang ya bingung pas mau balik ke Indonesia. Ini nanti kalau di kampus dana penelitian seret gitu kan Prof. Ya bener sih di Malaysia aja Prof. Jadi ya saya masih sampai sekarang masih membimbing banyak anak-anak Indonesia. Nah, kemudian, itu kan bisa bimbing anak Indonesia kan? Bisa kalau pemirsa Sandinomics nih yang tertarik bisa kontak Instagram atau Facebooknya itu bisa ada student mobility, staff mobility, bahkan dosen-dosen juga banyak. Saya juga bisa dong diundang Prof di sana ya. Pak Fitra udah inilah. Saya kan belajar halal nih Prof nanti biar diundang. Iya dan sering kok saya ke Indonesia ya ikut menentukan juga lah barangkali yang buat berapa framework dan sebagainya terkait dengan halal oleh berapa institusi pemerintah ya. Dan bahkan saya membimbing anak mahasiswa Indonesia juga ada di Indonesia. Jadi saya yang datang gitu. Nanti 2024 kalau siapapun presiden terpilih hubungin Prof jadi menteri
kira-kira tertarik nggak? Balik ke Indonesia. Ya kan? Bisa jadi menteri agama, ya, bisa jadi menteri pertanian, ya kan, bisa jadi Menristek, nah, itu kan. Iya, yang penting bisa berkontribusi lah, ya, untuk berkontribusi. Nggak mau berkomentar, ini berat nih pertanyaannya ya. Tapi intinya saya untuk Indonesia ya kita ini ya, artinya sekarang pun sering ya bolak-balik Ini ya. masih pakai batik kan? Batiknya ini udah diklaim Malaysia belum? Masih ini ya. Jadi intinya ya kita tetap Indonesia dan saya melihat bahwa Indonesia itu punya potensi industri halal luar biasa ya. Kalau kita lihat kan total populasi 270 juta, yang muslim katakanlah 230 230 juta ya. Kita nggak mau kita hanya sebagai pasar ya. Kemarin tuh 2020 saya pernah nulis sebuah buku ya yang didanai oleh KNEKS. Kita nulis buku contoh saja ya, bahan-bahan yang kita masih import, bahan-bahan aditif untuk makanan kita masih import, padahal kita punya potensinya. Jadi mulai dari gelatinnya, mulai dari pewarna makanan, penambah cita rasa. Kita itu maksudnya Indonesia ya? Indonesia. Bukan Malaysia ya? Iya. Ya saya perhatikan, makanya ini lagi ngomongin siapa nih gitu. Iya, kita masih import Masih banyak. import. Kalau gelatin Importnya itu dari mana? macam-macam. Kalau gelatin itu ada yang dari Eropa, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Cina juga. Itu gelatin saja itu tuh ratusan miliar contohnya ya. Dan kita nggak punya satu pun industri gelatin yang besar. Yang besar ya. Kita punya berapa yang tapi skala rumah tangga ya. Dan kalau kita tahu gelatin itu bagaimana kritikalnya gelatin dalam industri halal ya, karena dipakai di industri makanan, industri kosmetik, industri obat-obatan ya. Kalau yang nama cangkang kapsul itu 65%-nya harus gelatin bahannya. Iya, buat obat ya. Obat-obat dan ya masa kita darurat terus ya kalau pakai puyer, Prof, kan bisa, nggak usah pakai kapsul. iya kan, tapi nggak semua obat kayak gitu kan ya. Nah, jadi itu contoh saja di halal material pun kita nggak bisa gitu. Padahal kita punya potensinya. Ya saya ingat banget ya, Prof Anwar Nasution, guru besar di FUI, dulu sempat ngomong begini. Anda sholat pakai tasbih itu buatan Cina, gitu kan. Jilbabnya juga dari Cina, gitu kan. Lah, kok nggak bisa produksi sendiri sih kita, Prof? Nah itu kan sebenarnya ya otokritik lah buat kita lah ya. Jadi kita nggak bisa puas hanya sekedar menjadi pasar ya, Prof ya. Tapi harus memang betul menjadi. Iya, nggak kalau menjadi pasar nggak ada kebanggaan sih kalau menurut saya. Pasar satu hal, tapi kan kita juga harus. Iya, kalau bisa kita yang mensuplai dalam negeri aja kayaknya udah ekonomi roda ini akan. Itu susahnya sih bikin tasbih, Prof. Iya itu. Iya kalau menurut saya sih ada batu ini diketin pakai apa? Tali. Iya itu salah satunya. Tapi kalau kita bandingkan ya bagaimana negara-negara lain melihat industri halal ya. Kalau saya institut kami itu punya kantor cabang di Korea. Di Korea itu ada ribuan ya, lebih dari 2.000 industri pabrik kosmetiknya. Dan mereka itu disubsidi pemerintah kalau pabrik kosmetik ini bersertifikasi halal. Jadi untuk urusan sertifikasi halal itu disubsidi. Bahkan ya label kosmetik Korea nomor 1 itu udah buka pabrik di Malaysia. Udah peletakan batu pertama. Ada lagi kosmetik satu lagi di negara bagian Ayana Moon aja dari Korea kan. Iya kan, muridnya Prof ya kalau nggak salah ya. Ayana Moon itu kan influencer gitu kan, orang Korea Jadi mereka melihat ininya perspektif industri halalnya ya. Kemudian ya tadi ya Pak Fitra bilang Jepang, di Cina bahkan ya ada halal hub ya. Saya pernah berkunjung ke 3 provinsi di Cina. Maka luar biasa fokusnya untuk membangun industri ya, karena melihat potensinya ya. Kalau dari sini kita harus belajar lah. Iya belajar. Belajar dari Cina. Dari Cina. Dan inilah yang kalau menurut saya sih, kalau kita betul-betul ingin menguasai yang target pemerintah kan menjadi World Halal Hub ya. Pusat halal dunia itu. Gimmick aja. Iya, bukan sekedar gimmick, tapi memang harus ada strateginya. Gimana untuk mengimplementasikan semua kegiatan ini. Banyak sih hal-hal ya dari segi bahan, ya dari segi ekosistem yang kita sebutkan tadi mungkin ada ya institusi pemerintah yang inisiatif-inisiatif halalnya punya, tapi mungkin nggak bersinergi satu sama lain atau masih in silo dan sebagainya. Menarik. Ini perbincangan kita sebenarnya kalau
kita ulas terus bisa sampai besok, Prof. Ya, karena menarik sekali tentang industri halal itu ternyata tidak sekecil yang saya kira, ternyata besar sekali dan pembahasannya luas begitu ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bicara lagi tentang industri halal ya kalau Prof kapan-kapan main ke Indonesia ya bisa kita undang lagi ya, Prof. Terima kasih. Sandinomics Talk Show hari ini sangat menarik menurut saya dan inspiratif. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari pembicaraan hari ini. Sampai ketemu lagi.